Hai level learners, kembali lagi di acara kita yaitu DT Talk Digital Transformation Talk, di mana setiap hari Rabu dari jam 12 sampai nanti kurang lebih jam 1 kita akan mengupas apapun itu seputar digital transformasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keamanan itu, keamanan data, di mana kita akan mengupasnya lebih dalam lagi itu dari sisi governance-nya dan juga dari sisi teknikalnya. Nah, mau tahu kan serunya kayak gimana? Jadi ikutin terus sampai nanti kurang lebih jam 1 dan expertnya hari ini tuh ada Pak Herson dan ada Teddy. Di mana nanti akan memberikan kita informasi banyak seputar dari sisi governance-nya, apapun itu nanti akan dibahas dan teknikalnya bagaimana nanti akan dibantu jawab juga oleh Teddy. Dan jangan lupa follow akun media sosial kita dan juga kita live nih di IG dan di YouTube. Jadi jangan lupa kasih pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh expert kita. Dan sekarang sudah ada expert kita, sudah ada Pak Herson dan Teddy. Oke, halo Teddy. Halo, apa Bang. kabar? Apa kabar? Halo Pak. Sama panutan kita. Panutan kita. Pak. Spesial nih guys hari ini, jadi kita ngebawa dua orang sekaligus buat ngobrolin keamanan data ya. Nah, kemarin tuh sama Teddy sempat kita ngobrolin masalah dari teknikal ya keamanan data. Waktu itu Bjorka juga dan sempat juga kita ngebahas juga ya Bang waktu itu keamanan data tapi dari ISO-nya. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu dari sisi governance-nya dan dari sisi teknikalnya. Nah, gini nih. Kita kalau mau ada kebocoran data itu kan pasti ada banyak hal. Banyak hal yaitu mungkin ada SDM yang ngerti, ada yang nggak ngerti, tekniknya mereka teknikal ya, mungkin teknikalnya mereka kurang, ada yang sudah advance tapi mungkin silo gitu loh. Nah, kebocoran data sendiri ini kalau kita ngomong masalah kelemahan udah sering. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, kalau si governance ini sudah kuat nih, governance udah bagus, tapi masih bisa bocor juga, itu kenapa tuh Bang? Oke, jadi gini ya. Memang kan kalau kita cerita tentang bocoran data lah, ada hacker lah, ada apa lagi, itu kan naik turun ya. Tiba-tiba kalau lagi rame aja, tiba-tiba hilang, nanti rame lagi gitu kan. Pasang surut lah ya. Pasang surut lah ya. Nah, tapi sekarang daripada kita mikirin, wah ini siapa nih ngebocorin? Oh Bjorka, cari itu si Bjorka itu. Cari di mana? Dapat kan waktu itu? Ya terserah lah, mau dapat atau enggak, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, mau di mana gitu ya. Nah ini masalahnya tuh sebenarnya daripada kita nyariin orang kayak gitu, kenapa sih nggak kita perkuat aja yang informasi kita? Jadi gini, kalau misalnya ada maling nih ya di satu daerah, nah daripada nyariin maling, ntar maling itu akan ada lagi, gitu kan? Tetap aja akan muncul lagi. Nah daripada hal seperti itu yang kita tempuh, tangkap, dituntut. Misalnya kalaupun ini nanti kalaupun memang ketangkep terus kemudian nanti dituntut di penjara segala macam, nanti kan akan muncul yang lain-lain lagi. Oh iya, karena ada ya paling satu dan lain-lain. Iya, nextnya ya. Iya, nextnya. Makanya daripada itu, ini mendingan kalau di satu daerah pemimpin daerahnya menghimbau lah kepada warganya, ayo kita perkuat keamanan informasi kita atau keamanan lingkungan kita. Jadi tadinya yang pintu kalau malam nggak dikunci, kan dibikinlah kesepakatan. Oh kita rame-rame nih, kita mulai adakan ronda gitu, ronda bergilir si anu kan gitu bisa. Atau kita urunan, kita gaji orang benar-benar buat hansip. Betul. Nah itu adalah upaya untuk memperkuat secara internal. Iya, upaya dulu buat memperkuat internal kita. Nah kan di keamanan informasi ini kan sama juga. Daripada kita mencariin orang-orang yang ngebobol kayak gitu, ada lagi. Bjorka 1, 2 dan seterusnya. Betul, siapapun itu namanya gitu kan, nanti akan ada muncul lagi. Nah daripada itu, ya udah perkuat aja nih. Semuanya terapin, bagaimana keamanan informasinya diperkuat, dibikinlah prosedur kebijakan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, prosedurnya seperti apa, dan ada lagi timnya, ya tadi, tim apa kalau kita bilang tuh di sini SIRTI ya. Iya, SIRTI atau CSIRT. Gitu CSIRT ya? Bahasa Inggris. Nah, itu dia. Bahasa Inggrisnya CSIRT. Lokalnya apa lokalnya? SIRTI. Iya. Nah, jadi itu dibikin kalau itu sudah ditentukan udah ini ya diharapkan
agak berkurang lah, yang tidak semudah itu untuk Berarti dibobol. tidak 100% menjamin, tapi paling tidak meminimalisir dengan secara maksimal Ya, akan terjadi hal itu ya. balik lagi kayak yang tadi kan, satu lingkungan. Hmm. Kalau semua pintu warganya sudah terkunci dengan rapi, ada fasilitas keamanan bersama, ronda kayak gitu kan, paling tidak semudah itu orang maling mau masuk kan. Oke. Nah, relate-nya sama pertanyaan tadi adalah ketika itu sudah dikunci rapi gitu. Apa yang bisa menyebabkan itu bisa terjadi lagi? Kalau terjadi lagi, Betul. kalaupun terjadi lagi jadi gini. Nah, kalau ya penerapan itu sebenarnya tidak dilakukan secara maksimal, asal ada aja. Kunci asal ada aja gitu. Yang penting tanya udah ada kunci, kunci ada. Terus ronda ada aja, ada asal ada aja gitu kan. Padahal orangnya ya kadang ada, kadang hilang juga. Nah, sama sekarang kayak di penerapan ISO 27 ya, keamanan informasi kayak gitu. Sebenarnya sih yang paling awal itu adalah dengan kita mengadakan risk assessment. Assessment terhadap risiko. Risiko apa saja akan muncul. Risiko kebocoran data. Nah, risiko terhadap ketiadaan data. Risiko orang-orang yang nggak ngerti segala macam ya. Risiko tidak dijalankan. Itu ISO 27-nya, kebijakan, prosedurnya. Nah, ini sebenarnya semua risiko itu harusnya didata. Jadi kalau bikin risk register itu harus benar-benar dibikin, ditanya ini semua risiko yang akan muncul itu kira-kira apa. Bukan asal, oh kita mau sertifikasi nih. Terus salah satu syaratnya apa? Harus ada risk register. Risk register nanti bla 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 sampai RTP, risk treatment plan gitu-gitu kan. Nah, terus asal ada aja. Terus berlindung di balik alasan bahwa kalau risk register itu kan adalah living document. Jadi kalau nanti ada satu kemungkinan muncul ya kita bisa masukkan. Kalau yang udah nggak ada kita buang. Jadi sekarang ya udah yang ada aja. Ya nggak bisa gitu kan. Harus di list down semuanya itu dari A sampai Z. Dan harus relate ya. Dan harus relate. Ya, dan Sama harus kebutuhan bisnis. sama kebutuhan bisnis. Oke. Ya, lengkap. Walaupun memang nanti kalau istilahnya kalau ditentuin scope-nya untuk yang disertifikasi apa, ya nggak semua memang, tidak semua itu related ya, tapi untuk disertifikasi ini. Tapi di awal itu muncul semuanya. Risk, balik lagi risk itu apa sih sebenarnya? Risk itu kan suatu hal yang punya kemungkinan terjadi. Ya, apakah itu pasti terjadi? Enggak, belum tentu. Belum tentu terjadi, tapi ada kemungkinan. Mungkin nggak hal itu terjadi? Bisa jadi sih gitu. Nah, artinya masuk dong. Ya. Jakarta gempa. Kalau dulu mungkin, kalau sekarang oke lah, nggak boleh sering ya. Jakarta gempa. Mungkin nggak terjadi. Kalau dulu orang bilang, aduh, sudah 5 tahun ya nggak gempa. Jadi nggak mungkin tuh Jakarta gempa. Mungkin sih, tapi kecil banget. Ada kan kecil banget, masuk di risk, masuk. Harusnya seperti Jadi itu. mau sebesar apapun atau sekecil apapun itu tetap masuk. Nah, ke itu situ, dulu masuk harusnya risk itu. Nggak boleh asal ada aja kayak gitu. Nah, dari situ baru nanti ke yang berikutnya ada statement of applicability dan segala macam. Jadi apapun itu akan masuk. Contoh seperti kebocoran data, ada hacker dari luar. Nanti treatment plan-nya apa? Apa kebijakannya? Apa SOP-nya? Ada nggak dari situ siapa yang menanganinya? Balik lagi siapa yang menangani? Ya kalau tim khusus itu tadi Surti itu ya. si Surti itu tadi, gitu kan? Nama lokalnya Surti. Iya, nama lokal. Oke. Boleh dah. Nah, itu berarti sebagus apapun itu tetap ada kelemahannya. Karena Tetap ada. ketika itu tidak dimaksimalkan berarti dengan catatan ya. Iya. Tidak dimaksimalkan dan asal ada aja. Kasarnya Salah seperti ada itu ya. aja udah selesai. Itu tetap akan terulang lagi kan. Tetap akan ada. Oke, jadi itu yang memang harus di bold lagi yang Iya. sekarang dengan tema ini adalah ya jangan cuma ada aja gitu, tapi mau Iya. diterapkan dan dijadikan behave untuk si bisnisnya juga dan perusahaan itu juga gitu kan. Iya. Nah, sedangkan itu nggak asal ada aja, memang udah dengan baik dilakukan. Tapi kan perkembangan teknologi kita nggak tahu kayak gimana. Nah, itu nanti Bapak kita ini nih yang paham nih Waduh. urusannya. Waduh. Soal pen test segala macam kan teknologi berkembang ya. Iya, Yang iya, tadinya Betul. nggak mungkin ditembus, tiba-tiba ada cara baru, gimana lah ya. Betul. Nah, makanya harus ada
harus ada sisi teknikalnya tuh gimana? Harus ada saya gitu ya. Iya. Enggak dong, enggak harus ada saya. Nah sekarang tadi kan udah governance nih ya, level Iya. governance. Nah kita mau tanya juga dengan pertanyaan yang sama, kurang lebih hanya membedakan apa sih kalau governance kurang lebih dokumen ya, berarti ya dokumen atau mungkin ISO Iya. kurang lebih Tata tata kelolanya dari mulai perencanaan ya, Oke. kemudian ada nanti ya plan do check act-nya. Oke. Terus sedangkan itu ada aja tidak bisa menjamin bahwa emang kita aman. Jadi bukan dibilang udah certified ISO pasti aman dong. Enggak. Ya. Cuman kita sudah menerapkan standar yang sesuai dengan standar keamanan informasi. Itu aja, bukan berarti udah pasti aman. Enggak. Iya itu memang kita juga udah sering ngomong ya. Iya, Nggak berarti semuanya aman gitu ya. Tetap Enggak. aja ada. Tapi paling Walaupun tidak kalau percobaan pasti iya, ada. itu terjadi, kalau itu terjadi, setidaknya kalau itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab untuk menghandle, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya itu udah ada rules-nya yang main. Oke. Ya kan, berkayak main bola nih. Oh, sekarang kalau bolanya balik ke daerah kita, siapa yang harus handle? Oh, back kiri, back kanan lah segala macam sampai kiper gitu kan. Udah tahu nih rules-nya. Nah, paling enggak tuh udah ada rules-nya. Iya sih. Nah, itu dari sisi governance ya, level governance ya. Nah, sekarang dari sisi teknikal ini gimana tuh? Dari Nah, sisi teknikal tuh. Jadi tadi Pak Ersan tuh udah banyak menjelaskan ya Pak ya. Maksudnya tentang dari sisi governance. Kalau dari sisi teknikal tuh sebenarnya meneruskannya gini. Kalau dibilang 100% aman tuh nggak ada ya. Iya, Nggak ada 100% aman. Tapi yang paling penting adalah gini. Sehebat apapun, sebagus apapun lini pertahanan dari sisi security, yang dicapai itu benar bukan 100% secure, tapi 100% comfortable and confident untuk menghadapi segala ancaman. Bedanya apa tuh? Beda dong. Kalau kita lebih dibilang lebih confident, serangan itu pasti ada. Itu pasti ada setiap detik, menit, jam, hari itu ada. Tapi setidaknya adalah confident. Oh, dia mau ke sini, kita udah tahu how to-nya. Ada tim spesifik yang nanti akan menghandle. Tadi dibilang C-cert gitu kan. Nah, lalu teknologi-teknologi yang kita gunakan setidaknya adalah bisa membantu secara otomasi untuk mendetek potensi-potensi atau anomali-anomali serangan apa yang akan terjadi. Nah, itu kan dari sisi teknologi. Betul. Tapi bukan cukup sampai di situ. Teknologi itu adalah kita bergantung kepada suatu teknologi yang memang bisa membantu kita. Tapi yang paling utamanya adalah jangan lupakan dari sisi SDM kita harus kita perkuat. Iya. Nah, gitu. Kalau perkuat SDM sendiri ini untuk cyber security mungkin bisa di-remind lagi nih ke level governance. Apa sih yang harus mungkin bukan di-endorse ya, mesti lebih ditawarkan, kalau kalian mau kuat di security itu ambil ini deh gitu. Mungkin ada nggak sih suggestion? Oke. Yang at least yang mungkin standar internasional. Oke. Kalau untuk certification body kita bilang ya, atau prinsipalnya itu banyak banget sih sebenarnya. Mungkin kalau untuk brandnya mungkin nggak saya bisa sebutkan, tapi yang lebih dipersiapkan itu gini. Kita kalau di organisasi itu udah besar nih ya, itu pasti harus ada security team-nya secara utuh. Nanti bisa dipisahkan tuh. Nanti orang governance-nya ada, orang technical-nya ada, kan gitu kan. Nah, yang utamanya adalah apa? Yang pastikannya dulu struktur organisasinya ini clear dulu. Oke. Jadi bukan palu gada satu orang IT, dia bisa governance, dia bisa technical gitu. Bahkan dia bisa IT operation gitu ya. Nah, itu kebanyakan kan, gitu. Iya, jadi sebenarnya bukan meremehkan si orang tersebut, Betul. tapi tidak fokus. Ya, Pasti ada gitu. keterbatasan waktu waktu, ya tangan kita cuma 2 gitu kan. Betul. Mau handle 7 gimana? Gitu kan, nggak handle semua. Makanya itu yang saya bilang tadi, clear dulu struktur organisasinya, responsif. Kalau kita biasa bahasnya ada RACI ya, person ya. RACI-nya itu clear dulu tuh. Siapa responsible apa? Misalnya dia ditugaskan misalnya untuk jadi sebagai red team di pentesternya, internal pentester itu oke. Lalu nanti untuk ada sebagai dia SOC engineer gitu ya, atau security analyst gitu. Dia nanti untuk membahas atau monitoring dari sisi apa nih anomali-anomali yang sudah dan akan masuk. Nah, kayak gitu itu masih banyak. Masih banyak lagi struktur organisasi lainnya yang kita harus bisa sesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Oke. E-commerce sama di manufaktur beda. Pasti. Tim security-nya kan gitu kan ceritanya. Nah, itu harus disesuaikan. Karena kenapa?
yang sudah terjadi ini sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan pihak siapa-siapa. Tapi intinya adalah ke depannya kita setiap penyelenggara sistem elektronik ya, bahasanya kalau di PSE itu memang harus lebih serius menanggapi apa yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu supaya ke depannya itu tadi saya bilang more confident. Bisa lebih tenang, lebih nyaman untuk menghadapi situasi-situasi yang nggak terduga ke depan. Kalau kayak kemarin kan, mohon maaf jadinya chaos. Chaos, sana kesini berita itu pun juga terlalu liar, jadi bola liar nih. Siapapun, pihak manapun bisa membuat asumsi liar, opini liar. Nah itu yang memang harus kita tackle ke depannya. Makanya diharapkan adalah semuanya, bukan dari A, B, C, tapi semua pelaku penyelenggara sistem elektronik. Siapapun itu, dimanapun itu, apapun sektor bisnisnya, yuk lebih prepare, lebih aware. Itu kuncinya. Kalau kita bahas teknis itu nanti akan banyak ya ke dalam. Tapi governance itu pasti, yang tadi Person bilang itu pasti. Karena memang sudah salah satu kewajiban ya, Personnya. Itu sudah salah satu kewajiban ketika menyelenggarakan sistem yang disebutnya masuk dalam kategori PSE, itu harus mengadopsi standar standarisasi internasional untuk dari sisi keamanan informasi, ISO 27 dan lain-lainnya gitu ya. Ada turunan lainnya, entahlah kalau dia memang nanti untuk di bagian di payment untuk menjaga data di sana itu bisa pakai PCI DSS dan lain-lainnya. Jadi saya nggak sebutin satu-satu. Oke. Jadi itu saya rangkum lagi di technical, kurang lebihnya adalah kita mau bahas dari sisi technical, vulnerability itu ada puluhan ribu lah. Gitu. Iya, mau bahas 5 aja sehari juga belum tentu selesai. Mau bahas 100 apalagi. Jadi intinya adalah bukan ke situ titiknya, tapi lebih ke arah dari sisi governance tadi Person udah sampaikan, dan dari sisi technical adalah gimana kita membuild tim. Gitu. Kalau gitu kompetensinya harus ini ya. Ya. Untuk tim itu kan nggak bisa sembarang ya artinya. Iya, betul. Kalau kompetisi itu kan pasti ada standar minimum ya, Pak. Maksudnya standar minimum itu adalah at least nanti bisa diukur ketika dia misalnya ikut pelatihan, ada sertifikasi yang sifatnya nanti kan kalau kita dapat sertifikasi berarti kita harus melalui assessment, ujian gitu kan, exercise. Nah mungkin dari situ juga salah satunya. Lalu yang keduanya adalah sebenarnya nanti kan ada monitor harusnya dari sisi setiap badan, instansi, perusahaan, organisasi gitu kan. Itu SDM-nya semuanya harus bisa dimonitor secara komprehensif. Memang kurangnya di mana, yuk di rebuild, yuk gitu, di strengthen lagi. Iya, kalau kurang tambah lagi, karena memang di sini sekarang sifatnya adalah kita kalau memang kekurangan dari sisi resource, kita bisa pakai pihak ketiga misalnya untuk sisi pengamanan itu nggak ada masalah kan. Memang tujuan utamanya adalah gimana kita bahu membahu untuk mengamankan data yang terutama ada di negara kita. Ya. Swasta pun itu juga termasuk ke dalam data yang dikelola di wilayah negara kita. Jadi kan itu juga bisa part of asetnya negara kita kan. Gitu. Jadi itulah yang perlu dilakukan dari sisi teknikal, walaupun nggak teknikal kita ngelakuin scripting segala macam gitu ya, shellcode itu bukan ke sana bahasannya, tapi lebih ke arah tadi gitu, strengthen-nya kita dan kita harus bisa confident. Oke, tadi sedikit agak apa ya? Ada satu timbul pertanyaan. Mungkin Lifelong Learners juga setuju ya, maksudnya kolaborasi apa sih antara governance sama technical? Tadi kan lo ngomong bahwa adanya tim itu kan harus ada kolaborasi ya, gitu. Nah, bisa dikasih tahu nggak sih Lifelong Learners ketika governance dan technical ini kolaborasi, tugas-tugasnya, gambaran aja, gambar-gambaran tugas-tugasnya itu kayak gimana dalam sebuah tim? Oke, jadi gini, saya dulu ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Sedikit. Oke, jadi mungkin di TikTok mungkin saya selalu bahas itu ada trilogi kali ya, kita bisa bilangnya people, process, teknologi. Nah, governance itu sebenarnya tata kelola itu bagian ada di part of process.
Oke. Kalau di bagian proses. Iya, dia yang utama itu di bagian proses, tapi dia tetap menghandle juga mengatur dari sisi people dan teknologinya. Oke. Itu udah rantai yang nggak bisa diputus. Oke. People, proses, teknologi. Oke. Nah, governance itu adalah yang tadi Person sempat ceritakan. Kalau kita mengalami insiden A, jadi kita nggak nggak blind. Duh, gua harus apa? Prosesnya apa harus gimana? Aduh, kena ransomware. Aduh, nah nggak gitu. Oke, udah tahu. Kalau kena siapapun itu, apa yang harus dilakukan? Lapor misalnya ke tim insiden respon. Langsung, atau kalau di technical ya, sedikit berbicara teknis, immediately-nya apa? Ya isolate langsung, misalnya PC atau laptopnya cabut dari network, supaya dia nggak langsung spreading lebih jauh. Contohnya kan gitu. Terus, apalagi lapor, jangan bertindak sendiri, dan lain karena kita memang bukan ahlinya di bidang itu. Itu kan juga, itu udah kolaborasi tuh. Jadi tata kelola itu adalah itu menyasar ke habit dan ke pola pikirnya setiap end user ya person gitu. Kalau di technical memang nanti akan ada spesialisasinya yang nanti di garda di depan. Itu dia yang akan melakukan itu dari sisi teknis. Seperti itu. Kita nggak bisa menuntut para end user misalnya dari departemen lain, mohon maaf misalnya orang-orang dari finance, orang legal untuk bisa men-tackle dari sisi teknikal. Kan itu nggak lazim. Gitu kan. Bukan spesialisasinya yang ada sakit kepala gitu. Betul kan? Iya, makanya itulah sedikit perbedaan, sedikit gambaran umumnya gimana kolaborasinya kalau dari sisi teknikal dan dari sisi governance. Gimana, Pak? Ada yang mau tambahin? Iya. Boleh sih nambahin. Silakan. Jadi technical itu punya partnya sendiri. Governance itu sebenarnya yang membantu sih sebenarnya yang aturan mainnya kayak gimana. Aturan main, betul. Nah, kayak misalnya tadi yang udah disebut ya. Terus juga selain itu juga kalau kita tadi bicara nih dengar, wah ternyata orang-orang technical itu nggak boleh cuma satu kan tadi dibilang ya. Tadi bilang kan nggak boleh cuma satu orang, palu gak ada segala macam. Ya. Jadi artinya harus ada yang menjalankan kalau ada insiden dia bertanggung jawab, ada yang operation dia bertanggung jawab, ada apa dia bertanggung jawab segala macam gitu kan ada banyak. Nah, kalau kayak gitu artinya ini harus ada orang-orang yang punya kompetensinya masing-masing. Ya kan? Lah kalau misalnya ada serangan, harusnya yang men-tackle serangan itu adalah orang yang apa? Teknikalnya. Harus orang yang ngerti tentang bagaimana menghandle serangan. Tadi sebutin lagi karena tadi kan kita isolate. Isolate kan nggak bisa semua orang. Bahkan IT sendiri pun nggak bisa semua orang. Nah, yang kayak gitu tuh artinya harus juga diatur oleh tata kelola. Siapa yang bisa menjalankan itu, penunjukan orang-orang yang ada nggak timnya. Nah, timnya itu harus ada penunjukan. Nah, itu diatur dalam tata kelola. Terus kemudian juga kalau orang-orang ini kurang, tadi bilang kalau kurang tambahin. Kalau misalnya kurang ada orangnya, kalau kurang orang tambahin. Kalau kurang knowledge skill-nya dinaikin. Nah, itu harus ada komitmen manajemen dari pihak top manajemen yang ngasih tahu. Kalau dikasih tahu dilaporin, Pak ini orang-orang kita nggak ngerti segala macam ethical hacking, trainingin, sertifikasikan, gitu kan? Itu harus dari atas harus ada komitmen. Iya, nggak bisa. Pak kita nih nggak ada orang-orang yang ngerti hacker-hackeran Pak. Kalau kita diserang gimana? Waduh, kita cuma bikin ada dana gimana? Ya udah, kalau jebol ya jangan salahin. Kan gitu ya. Jadi itu tata kelola di atasnya. Kalau sudah sepakat, jalanin. Harus begini, harus ada support. Menjalankan seperti apa? Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Tunjuk orang-orangnya, siapa yang bertanggung jawab. Itu tata kelola yang atur. Nggak disebutin sih secara teknikalnya apa, ya itu urusan teman-teman teknikal yang lebih paham. Nah, kalau bisa digambarkan, bisa nggak digambarkan gini? Mungkin kan itu jadi job desk masing-masing ya, kalau lebih ke job desk masing-masing. Tapi lebih bisa nggak kayak misalnya deh tadi Bang Herson sama Teddy, kita kan kerja di sebuah perusahaan lah, perusahaan besar lah kita bekerja ya. Misalnya terus diserang nih. Nah, Bang Herson ngapain, Teddy ngapain? Mungkin lebih contoh realnya nih misalnya, saya sebagai hacker nih mau nyoba nih, nyerang lah perusahaan Bang Herson sama Teddy, gimana? Apa yang dilakukan dari technical, terus komunikasinya gimana? Mungkin kayak role play ya, mini role play lah. Jadi Avlong Warriors juga punya gambaran. Sebetulnya tuh IT yang benar, IT sec atau bagian tata kelola IT itu kayak yang benar tuh gimana gitu. Biasanya sih dia duluan lagi ya. Udah enggak apa-apa. Karena depan. Karena urutan satu ya. Iya. Karena kan gue
nge-hack nih, pasti ke Teddy dulu dong. Gimana? Silakan, Ted. Betul, jadi setuju. Pasti kalau ada nanti untuk tadi disebut yang lu sebut mini role play dan lain-lain ya, itu memang teknikal yang akan face to face dengan langsung sama si hackernya. Oke, jadi lu akan face to face sama gue. Iya, betul. Oke, Iya. sembari apa? Jadi yang paling utama itu adalah kalau di instansi bukan instansi ya, suatu organisasi yang memang sudah bisa dibilang mature, face to face itu lebih ke arah adalah dia minimal mengetahui dulu anomalinya ini sejauh apa. Oke. Kan belum berarti itu menjadi sebuah insiden. Ya. Oke, itu masih sebuah touching misalnya. Oke, dia masih fingerprinting dan lain-lainnya. Mungkin dia pun juga kemampuannya belum bisa nembus sampai dalam. So, itu bukan jadikan sebuah insiden major. Kan gitu. Berarti apa? Ada, balik lagi, dari tata kelola yang sudah dibuatkan di awal, ada SOP-nya juga di technical untuk bisa menganalisis di awal. That's why makanya perlu tim seperti CSART kalau udah kita punya organisasi besar yang memang 24x7 x 365 itu live untuk bisa menghandle atau memantau. Kan gitu kan? Nah, itu kita di depan. Terus yang kedua, terus kalau udah misalnya lu bisa masuk. Terus apa yang harus kami lakukan? Itu yang kami lakukan. Nah, yang pertama berarti masih dulu nih. Masih di technical dulu ya. Masih. Jadi gini, kalau kita bahasnya live occur incident, itu porsi besarnya ada di technical. Oh, karena langsung head to head. Iya, betul. Karena kita live occur. Oke. Tapi nanti kalau misalnya memang sudah ada dari sisi compliance atau kepatuhan, nah dari tim GRC itu yang menghandle mungkin 90% porsinya. 90%. Karena kami nanti di technical itu membantu support untuk lebih sisi evidence ya person. Nah, gitu. Karena sektor kami kecil. Di technical itu kita kolamnya begitu aja. Tapi kalau GRC lebih besar nanti. Gitu. GRC atau misalnya kita bilang tadi tata kelola ya. Itu nanti ketika bahasannya adalah kalau compliance itu pasti kolamnya besar dan kita itu cuma part of yang akan mensupport dari teman-teman GRC. Tapi kalau live occur teman-teman GRC itu mensupport tapi bukan live. Supportnya apa tuh? Supportnya itu adalah apa yang udah dia create buat kita. Contohnya apa? Aturan main. Kan udah ada aturan main. Iya. Kan udah ada prosesnya. Udah, nanti mereka tinggal jalanin. Nah, itu tugasnya mereka. Tapi nanti di belakangnya begitu sudah selesai. Setelah penanganan dari segala macam. Nah, itu kan ada laporan, ada apa segala macam. Nah, itu baru yang laporan itu nanti akan kita analisa. Oh, terjadi seperti ini, apakah ada kemungkinan terjadi lagi, apa yang harus dilakukan lebih lanjut. Nah, kalau ini belum pernah muncul sebelumnya, mungkin SOP-nya ada yang harus dirubah, kebijakannya harus dirubah. Di-review, nah, itu baru mainnya ke yang di GRC. Nanti berarti GRC itu akan membuat sebuah bukan skema, lebih ke peraturan baru mungkin. Di review review kan balik lagi tadi yang bilang PPT. Kita kan PPT. Iya. People Process Teknologi. Kan kami cuma diproses. Jadi di review nih prosesnya. Kemarin ada kejadian gini loh. Terus di review. Nah, ini yang prosedur kita saat ini itu masih sesuai nggak untuk menangani apabila hal ini terjadi lagi di masa yang akan datang. Jadi adopting. Iya. Adopting. Makanya di GRC itu ada keharusan untuk mereview minimal setahun sekali personnya. Tapi bukan cuma dilakukan setahun sekali. Yang tadi dibilang, ini ada new incident nih. Kita nggak tahu gitu. Misalnya tiba-tiba dulu kita nggak ada ransomware, tiba-tiba ada ransomware, bingung. Nah, itu gimana? Kena pula. Masuknya itu kan jalur masuknya kan beda sama yang dari misalnya kita kena virus yang dari USB zaman dulu ya. Nah, kan beda. Atau sekarang itu social engineering udah makin gencar. Nah, itu gimana caranya? Nah, nanti itulah yang kita berkolaborasi. Nanti teman-teman GRC membuat suatu aturan main, nanti mereka juga akan diskusi. Contohnya ke tim teknis. Kalau kita buat begini kira-kira gimana? Jangan, Pak. Ini harusnya ditambah lagi beberapa langkahnya. Kenapa? Karena teman-teman end user itu biar lebih ada proses komunikasi dalam arti harus tetap maksudnya kan kadang ada yang nggak tahu ya, mungkin setaunya gue aja kali mungkin itu ya. Jadi kayak ini gimana sih, udah tambahin orang aja, padahal sebenarnya nggak harus itu gitu loh, tapi memang harus ada proses komunikasi di situ ya. Itulah makanya nanti dari technical punya agenda sendiri untuk melakukan review dan evaluasi.
Lalu nanti teman-teman JRC pun juga punya skala yang lebih besar, satelit view-nya untuk mengevaluasi dan mereview. Gitu. Itu secara berkala. Kalau enggak ya nggak mungkin maju. Sekarang aja sophisticated-nya serangan dari si hacker aja semester 1, semester 2 tahun kemarin, tahun ini aja itu udah beda-beda. Udah berbeda gitu. Masa kita mau pertahankan dokumen yang masih 4 tahun yang lalu? Iya. Gitu. Atau dia ada kejadian, ada insiden segala macam. Udah gitu diem-diem aja. Iya. Nggak ngasih tahu ke sini. Nah, berarti kan nggak ada sinerginya. Iya, kita sih diem. Oh kemarin kejadiannya. Iya, udah. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Gitu aja kan. Iya. Terus gimana? Nggak apa-apa. Dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa dong kalau gitu. Punggung-punggungan gitu. Punggung-punggungan gitu. Gitu. Berarti memang harus ada keterbukaan ya berarti. Karena kan ya penyakit mungkin semua perusahaan ya kebanyakan mungkin silo kan, karena mungkin ya ada beberapa yang tidak mau berbagi informasi gitu ya, dan itu berarti nggak boleh ada silo, jadi harus terbuka, transparan. Ketika ada serangannya apa langsung dilaporkan kepada tim governance review, dan akan ada perbaikan juga setelahnya ya. Tapi sepengalaman kita sih klien-klien kita nggak ada yang maksudnya nggak sinergi gitu ya, Pak. Iya. Maksudnya dengan misalnya nih ada proyek ISO 27 ya, person yang handle. Ya maksudnya dengan kehadiran proyek tersebut, dengan kehadiran person sebagai senior konsultannya gitu ya. Ya setidaknya mereka akan merasa happy gitu. Apa yang masih kurang, apalagi untuk sebagai apa kita bilang ya Pak, kayak awal bridgingnya mereka berkomunikasi kan gitu kan. Nah sebenarnya helpfulnya di situ. Gitu. Berarti faktanya sekarang sudah tidak seperti itu lagi ya? Enggak kok. Enggak gitu. Sebenarnya gini, bukan perkara mereka saling genggam. Bukan. Tapi lebih ke arah adalah gimana sih kita ngobrol untuk membridging antara dari A ke B. Mungkin itu lebih tepat. Yes. Kita gini, kita masuk dari awal itu udah ngasih tahu bahwa perkara keamanan informasi ini bukan tanggung jawab dari satu orang atau satu divisi. Iya. Okay. Oh, keamanan informasi, namanya informasi gitu kan? Namanya informasi. Jadi, divisi TI dong, teknologi informasi kan gitu kan? Enggak harus semuanya di situ. Enggak gitu. Jadi dari awal kita udah ngasih tahu ini bukan hanya tanggung jawab divisi TI. Tanggung jawab satu perusahaan lah semuanya. Betul. Gitu. Jadi udah dari awal udah digituin. Kayak ngobrol lah gitu kan, biar sama-sama kompak. Harus ngobrol lah, kalau nggak ngobrol ya kagak berkembang. Iya, nggak berkembang. Bukan nggak berkembang. Harus kompak memang. Kita kan kompak ya, Tan? Iya. Harus kompak apa sih? Beda segmen dong ya. Rahasia dapur ya. Kami Multimetrics Consulting menawarkan solusi kebutuhan IT dan konsultasi IT Management bagi perusahaan Anda. Kami memiliki 4 pilar layanan konsultansi, yaitu IT GRC, yang di dalamnya memiliki layanan untuk ISO 27001, IT Maturity Assessment, IT Master Plan, dan masih banyak lagi. IT Service Management, yang di dalamnya memiliki layanan ISO 20000, ITSM Implementation, Service Desk Assessment, dan masih banyak lagi. Information Security, yang berupa penetration testing, vulnerability assessment, dan lain-lain. Dan juga Data Science, yang berupa data analytics dan business intelligence, untuk membantu mengolah data perusahaan Anda menjadi lebih optimal dan untuk memformulasikan strategi bisnis yang tepat dan terbaik. Solusi dari Multimetrics diberikan oleh para expert di bidangnya, sudah berpengalaman dan pastinya bersertifikasi loh. Tidak perlu diragukan lagi, hubungi kami di info@multimetrics.co.id atau hubungi kami di nomor berikut. Multimetrics siap membantu organisasi Anda menjadi high performance organization. Multimetrics, turn knowledge into performance. Oke. Nah, menarik banget nih lifelong learners. Jadi sekali lagi mau nge-remind, jangan lupa untuk follow sosial media kita, dan kalau ada pertanyaan seputar technical, governance, apapun itu seputar dengan keamanan data yang lagi kita bahas hari ini, silakan tulis aja di kolom komen atau tulis di manapun, ya nggak dimanapun juga sih, di kolom komen. Jadi nanti akan dijawab oleh Bang Herson dan juga Teddy sebagai expertise kita. Dan sekarang ini ada satu pertanyaan mungkin yang hampir berdempet. RUU yang sudah disahkan. Pertama gue minta tanggapan lu dulu, Ted. Habis itu ntar Bang Herson. Iya. Ditutup nanti besar sama JRC. Iya, karena kan bagian besarnya JRC nanti. Jadi gini,
Kalau untuk yang RUU, ya alhamdulillah ya. Kalau udah disahkan, terus sudah mulai. Tinggal dipantau masalah nanti teman-teman JRC yang nanti akan bisa berbicara lebih banyak untuk penerapan dari sisi undang-undang atau peraturan. Kalau dari sisi teknikal adalah sebenarnya gini, undang-undang itu akan membantu kami untuk mengimplementasikan dan memang membantu juga para customer. Yang paling utama sebenarnya kan untuk helpful customer supaya mereka itu bisa lebih trust ketika mereka melempar data yang memang diperlukan untuk mendapatkan si layanan tertentu di aplikasi kan gitu kan. Nah, sebenarnya ke situ. Tapi kita dari sisi teknikal adalah yang paling utama kita di-challenge untuk bagaimana supaya kita tidak terbentur dengan undang-undang tersebut. Ya. Gini, kenapa begitu? Karena kalau kita melanggar berarti kita melanggar undang-undang. Betul. Kan gitu kan? Betul. Nah, itu makanya sebenarnya kita di-challenge. Dan yang kedua adalah organisasi itu juga di-challenge dari sisi mempersiapkan secara technically-nya gimana bisa lebih smooth, gimana bisa lebih confident, gimana bisa lebih readiness-nya ditingkatin. Gitu. Itu kalau udah technical. Oke, karena kenapa? Untuk menghindari bukan sanksi sih ya, tapi lebih ke arah sebab akibat gitu ya. Dan yang kedua adalah untuk bisa bukan berdamai, tapi bisa beriringan berjalan dengan si undang-undang tersebut. Nah, berarti kan kita harus bisa, kalau bahasa orang awamnya, ya pokoknya gue nggak mau tahu, gue ngasih data ke perusahaan lu harus diamanin. Diamanin, jangan bocor gitu. Nah, berarti kan di teknikal kan punya challenge sendiri. Nanti yang akan keluar lagi tuh ya mungkin KPI baru atau misalnya memang nanti untuk kebutuhan teknikalnya seperti apa secara detail itu nanti akan di breakdown. Nanti teman-teman akan di-equip lagi pakai tentang pembaruan dari sisi di luar sana, zero day baru apa, lalu teknik-tekniknya apa, atau mungkin misalnya kalau kita bahas sedikit tentang teknis, tahun ke tahun aja kalau kita bahas tentang OAPS ya, gitu ya, OAPS top 10-nya itu 2017 standar sama 2021 aja ada pergeseran. Berarti kan jalan 4 tahun, jalan 5 tahun, 6 tahun itu kan ada perubahan. Vulnerability yang muncul kan nggak akan begini aja nih sampai 10 tahun akan turun naik. Berarti kan melihat tren, gitu kan. Nah, tren itulah yang perlu diikuti oleh teman-teman teknikal supaya tetap bisa up to date dan bisa sekali lagi confident untuk ngadepin serangan-serangan yang akan muncul. Iya. Nah, jadi bukan berharap serangan itu nggak ada sama sekali ya. Iya, betul. Serangan itu pasti akan ada. Kalau kayak gitu ya kita offline kan aja semuanya. Nggak usah pakai internet. Nggak usah pakai internet gitu kan. Itu aja belum tentu aman. Betul. Itu aja belum tentu aman gitu ya. Nah, makanya intinya lebih confident. Oh, ada serangan, oke, kita harus apa? Dia maksimalkan dia itu nggak sampai ke core-nya yang memang bisa kita anggap kritikal. Gitu. Itu sih kalau dari teknikal. Kasihan dia main nih. Makanya. Kita tanya dulu. Iya, banyak kok di sini jawabannya. Gitu. RUU. Mungkin lifelong learners RUU apa sih? Mungkin bisa dijelasin. RUU itu adalah rancangan undang-undang ya, lifelong learners ya, yang sekarang sudah menjadi undang-undang gitu ya. Nah, sekarang akan dijawab oleh Bang Harrison untuk governance ya. Silakan. Oke, jadi sebenarnya kita itu termasuk terlambat ya untuk memiliki undang-undang perlindungan data pribadi ini ya. Yang pertama itu kan ini muncul dari Eropa ya, jadi GDPR namanya gitu kan. Nah, terus dari situ kemudian di mana salah satu dari GDPR itu General Data Protection Regulation. Nah, itu salah satunya adalah tentang pemrosesan data pribadi. Nah, itu sebenarnya di ASEAN sendiri kita termasuk yang terlambat ya. Karena ya sudah banyak negara lain yang punya. Malaysia sudah, Singapura ya, Thailand itu sudah pada punya ya. Syukur sih kemarin kita juga sudah disahkan. Nah, ini mengatur tentang apa? Jadi pertama ada definisi dulu data pribadi. Data pribadi itu apa sih gitu kan. Nah, jadi karena banyak data-data ya, nama, alamat gitu kan. Itu kan data ya. NIK. Nah, ini kan data tanggal lahir, nama ibu kandung. Waduh, itu bahaya banget gitu kan, karena ini adalah data-data yang dipakai sebagai ya bisa jadi keyword gitu kan kalau untuk pemrosesan di bank kayak gitu kan. Nah, jadi itu masuk data pribadi yang betul-betul harus diproteksi. Proteksinya gimana? Harus dilakukan pengelolaan controlling
dan pengendalian sedemikian rupa supaya tidak bocor, tidak lari kemana-mana dan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apalagi di era ini sekarang ini ya, semua udah digital gitu kan. Bahkan pinjam uang pun juga secara digital gitu kan. Iya, nggak harus pengajuan ke bank lagi. Nggak usah, ada segala macam itulah ya kan, sekedar NIK terus apalah segala macam, alamat, nama, tanggal lahir dicek sama, ya udah dikasih. Terus itu kan kalau yang benar. Kalau misalnya data kita dipakai orang untuk itu, kan merugikan sekali ya. Nah, ya itu makanya timbul perlindungan data pribadi ini dalam bentuk undang-undang saat ini untuk mencegah supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Kalau misalnya ada penyalahgunaan data, nah itu maka itu bisa dituntut secara hukum yang berlaku. Seperti itu sih. Nah, jadi kalau kita sih sebenarnya juga ada, kalau di ininya di ISO-nya sebenarnya itu udah masuk juga. Jadi masih masuk keluarganya ISO 27001, tapi dia ISO 27701. Oh, 27701 ya? 27701. 277. 7701. Jangan kebalik, 27017 itu beda lagi. Itu cloud. 27701. Iya, itu adalah tentang perlindungan data pribadi, di mana nanti di situ dibagi-bagi lagi tuh, ada siapa yang pemroses data, ada siapa yang pemilik data dan segala macam tuh ada di situ, bagaimana harus diproses, bagaimana harus bertukar data. Nah, di situ nanti kita kalau misalnya kita ingin menerapkan itu, maka kebijakan dan prosedurnya juga harus mengikuti pada ISO yang 27701 tersebut. Ya, jadi ada klausul-klausulnya, ada aturannya gimana nih? Oh, harus ada kebijakan seperti ini. Nah, itu diikutin. Jadi kebijakan kita juga harus sebenarnya ada penyesuaian ke 27701 itu. Berarti akan ada penyesuaian juga dong. Ada kalau pengen nerapin ya itu ya. Betul. Nah, ya terus ada lagi nanti SOP-nya juga harus ada penyesuaian, penambahan SOP yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian data. Sebenarnya larinya ke situ sih kalau diikutin, tapi ya sekarang udah bagus sih kalau udah punya itu. Kita emang sekarang sih kayaknya belum ada ya yang harus peraturan pemerintah yang menyatakan harus comply dengan 27701 PDP ya belum ya. Tapi masih 27.000. Iya, ke depan itu akan ada. Ke depan itu akan ada bahwa pemerintah, ini perkiraan saya, itu pasti akan mengeluarkan. Biasanya sering satu sih kalau gitu. Waduh. Kita tanya yang lain dong berarti. Lord of the Rings sebenarnya. Nanti ada itu dan kita harus ngikut, harus comply. Ada dan harus comply. Ya. Iya. Kalau itu udah dikeluarin sama pemerintah ya kita harus ikut. Makanya ada compliance juga terhadap peraturan pemerintah. Dan itu harus diterapkan juga berarti. Ya kalau pemerintah udah mewajibkan, mewajibkan ya harus ikut. Ya, makanya yang permen ya personnya. Iya. Permen itu kan udah wajib. Terus OJK juga itu udah wajib ya. OJK, ya untuk ini ya, yang apa namanya disebutnya apa sih itu? Fintech. Iya, financial technology. Nah itu juga wajib. Jadi regulasinya udah pasti harus diikutin kalau udah keluar ya. Udah keluar harus diikutin. Iya. Betul. Kan dia tergantung dari ininya, peraturannya. Kalau dibilang kayak ada Permen Kominfo ya, dulu bilang data harus berada di dalam negeri. Tiba-tiba ada perubahan lagi Permen Kominfo, data boleh berada di luar negeri tapi dengan pengawasan yang ketat. Iya. Nah, tapi di bawahnya ada lagi tuh lanjutannya. Untuk pengaturan terhadap data itu diserahkan kepada badan yang menaunginya. Jadi beberapa badan yang menaungi seperti ada organisasi yang di bawah Bapepti. Nah itu ternyata Bapeptinya ngeluarin peraturan. Kalau dia pengen berbisnis gitu ya, dia harus datanya harus dalam negeri, menerapkan ISO 27 dan datanya harus dalam negeri. Sehingga banyak tuh organisasi yang akhirnya bilang, wah kita mau penerapan ISO 27 tapi data kita di misalnya di cloud lain lah gitu di cloud lain di Singapura gitu kan, di AWS Singapura gitu ya. Nah, bisa nggak? Kan kalau sesuai dengan Permen Kominfo-nya boleh dong, orang Permen Kominfo ngebolehin data di luar, iya, tapi di pasal berikutnya lagi di bawah itu dikasih tahu itu harus merujuk pada peraturan badan yang menaunginya.
Oke. Badan yang mengetahui Anda siapa? Bapepti. Bapepti coba kita lihat peraturan-peraturannya. Ternyata dia ngeluarin harus di dalam negeri dan harus ISO 27001. 27001. Iya. Ya, karena tadi kan ada. Terus udah gitu dia ngeluarin biar lagi. Nggak sama yang tadi depan karena kan bahasa beda. And then Dia ada yang ngeluarin lagi harus 27017. Nah, dia harus ngambil lagi tuh. Oke, seru banget pembahasannya. Kita udah banyak informasi dan juga banyak ngobrol ya tadi sama Bang Herson dan juga Teddy. Kita tahu sekarang dari sisi governance-nya apa, teknikalnya apa, kolaborasi kayak gimana. Nah, sekarang pengen dengerin nih 1-2 SKS lah dari Bang Herson. Iya. 1-2 SKS. Berarti 90 menit. Iya, kurang lebih 90 menit. Ya. Silakan, Pak. Kepada teman-teman lifelong learners gitu ya, seputar dengan topik hari ini ada yang ingin disampaikan. Silakan, Bang. Ya, jadi perihal cyber security governance ini. Ya. Governance cyber security. Jadi kembali sih selalu saya balik kayak yang tadi aja, bahwa daripada kita ngobrolin siapa malingnya, gitu ya. Karena maling itu akan tetap ada selama pengamanan rumah kita nggak terkunci, ya pengamanannya nggak dengan baik gitu kan, itu tetap akan ada. Daripada kita nyariin malingnya terus nanti memproses maling segala macam, mendingan kita ngeproses ya rumah kita sendiri dah. Ya, jadi perkuatlah tata kelola keamanan informasi kita. Ya, kemudian juga dengan sebenar-benarnya yang benar. Jadi mulai dari risk juga dikeluarin semua, penanganannya seperti apa, risk treatment plan-nya, kemudian nanti apa-apa saja yang aneks-aneks yang harus diterapkan kayak gitu. Sampai kita benar-benar sudah siap apabila ada serangan. Serangan bukan berarti nggak ada, pasti ada aja mau dengan teknologi yang terbaru segala macam, tapi paling tidak rules of the game-nya kita tahu. Nah, itu sih kalau dari saya sih sebenarnya itu aja. Oke. Nggak jadi 90 menit. Nggak jadi 90 menit ya? Nggak jadi ya? Ini jadi sepatu dua patah jangan. kata. Oh, tadi 1 SKS ya? Iya, kan makanya. Oke, sekarang dari Teddy silakan, Teddy. Oke. Kalau dari sisi teknikal sih sebenarnya kalau pesan saya itu selalu harus dilakukan assessment. Jadi sesering mungkin lakukanlah baik itu internal maupun eksternal assessment. Karena kenapa? Dengan kita melakukan assessment dan keluar nanti hasil assessment-nya, kita tahu posturnya seperti apa yang mau diperbaiki, apa yang kurang, dan juga bisa relate dan up to date kepada vulnerability yang ada di depan. Karena itu penting. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak assessment. Jadi kesannya taunya ya udah, oh kita mah aman kok, nggak ada apa-apa kok. Tiba-tiba nanti bom waktunya meledak kan jadi bikin chaos gitu ya. Betul. Gitu sih. Itu yang paling utama. Oke, jadi kita sudah mendengarkan petuah-petuah si expert. Enggak, jadi kita sudah mendengarkan masukan-masukan untuk kita sebagai pelaku industri apapun, lifelong learners yang sedang lifelong learners lakukan sekarang. So, sekali lagi terima kasih juga sudah menemani kita selama kurang lebih 1 jam ini, dan sampai ketemu di TikTok selanjutnya. Thank you. See you. Thank you. Thank you. Thank you.